Semangat pagi. Nah, teman-teman semua, ini adalah tips dan triknya budidaya tanaman azolla ya, tanaman azolla yang lagi tren ya. Ini kita budidaya dengan menggunakan granul organindo ditambah dengan Peocenasa ditambah dengan tahun ini. Bagaimana ya caranya ya, teman-teman? Nah, ini tipsnya adalah seperti itu, teman-teman semua. Ya, ini adalah tips ya, tips dan triknya sederhana tanaman budidaya tanaman azolla ya, tanaman azolla. Nah, ini adalah paket lengkapnya adalah Peocenasa, Organindo, dan Ton ya teman-teman semua. Ya cukup 3 ini saja. Nah, secara vegetatif atau bibit dan anakan, maka sediakan dahulu ya bibit azolla microphylla ya. Kemudian buat kolam terpalnya atau buat kolam ya dari semen, dari kolam tanah ataupun dari kolam terpal ya teman-teman semua. Dan masukkan lumpur ya terlebih dahulu kurang lebih setinggi 3-5 cm dan isi air dengan setinggi 5-7 cm. Jadi lumpurnya 3-5 cm dan diisi dengan air kurang lebih 5-7 cm, yang artinya cukup sedikit ya teman-teman semua. Kemudian taburkan supernasa atau taburkan granul organindo dengan dosis 100 gram per meter persegi. Jadi kita hitung berapa meter persegi di situ, baru kemudian kita taburkan. Nah, kemudian masukkan ton ya sebanyak 25 gram per meter persegi ya. Ini bisa dicampurkan lebih dahulu ya, supernasa ataupun granul organindo 100 gram ditambah dengan ton 25 gram per meter persegi, baru ditebarkan teman-teman semua. Kemudian tambahkan Peocenasa dengan dosis 10 mili per meter persegi. Nah, ini ditambahkan dengan dosisnya kurang lebih sekitar 1 tutup ya teman-teman semua. Ini sekitar 10-12 ya kurang lebih meter persegi per meter persegi. Jadi per meter perseginya membutuhkan granul organindo atau supernasa kurang lebih sekitar 100 gram ditambah dengan ton 25 gram ditambah dengan Peocenasa 10 mili. Nah, kemudian bibit azolla microphylla sebanyak 50-70 gram per meter persegi ditebar merata di atas permukaan kolam tadi ya teman-teman semua. Jadi sudah ditaburkan ya, sudah merata, baru kemudian kita bibit masukkan 50-70 gram per meter persegi. Baru kemudian biarkan selama 2-3 minggu dan tetap menjaga ketinggian air agar tidak menyusut atau kering, dan kemudian apabila sudah merata hingga menutupi air permukaan, azolla siap dipanen. Nah, ini cukup sederhana sekali ya. Jadi dengan air yang kurang lebih sekitar 2 cm di atas lumpur, jadi lumpurnya kurang lebih 3-5 cm ditambah dengan air kurang lebih sekitar 5-7 cm. Nah, diisi dengan azolla, dan setelah 2-3 minggu atau mungkin sampai sebulan ini sudah menutup rata, maka azolla siap untuk dipanen. Kemudian secara generatif atau sporanya ya, ini seperti bagaimana ya caranya ya teman-teman semua. Ini adalah sediakan bibit azolla microphylla ya, kemudian kolamnya juga dibuat, bisa terbuat dari kolam semen, kolam tanah ataupun kolam terpal. Nah, ini juga sama ya, masukkan lumpur kurang lebih setinggi 3-5 cm, diisi air dengan setinggi 5-7 cm ya, airnya 5-7 cm ya. Kemudian ditabur dengan granul organindo sebanyak 100 gram per meter persegi ditambah dengan ton sebanyak 25 gram per meter persegi dan ditambah dengan Peocenasa dosisnya 1 tutup ya, kurang lebih dosis 10 mili per meter persegi. Nah, kemudian masukkan sporanya ya, sporanya azolla microphylla sebanyak 10 gram per meter persegi ke kolam budidaya ya. Ini masukkan dan pastikan kolam selalu terkena sinar matahari ya. Ini wajib ya teman-teman semua ya, terkena sinar matahari. Kemudian spora azolla ini akan mulai berkembang setelah hari ke-10, dan selanjutnya setelah 1 bulan azolla akan berkembang biak dan menutup permukaan kolam. Dan tapi kondisinya adalah tanaman azolla masih dalam kondisi yang kecil. Nah, kemudian bibit azolla ya siap dipindahkan ke kolam yang lebih luas dan siap dibudidaya seperti pada perbanyakan vegetatif. Jadi ini bisa dipindahkan lagi ke perbanyakan ke vegetatif. Jadi ini dibuat dari sporanya kemudian selanjutnya akan 1 bulan akan berkembang biak, dan kemudian setelah kondisinya masih kecil baru kemudian dipindahkan dengan cara
vegetatif tanaman ya teman-teman semua. Jadi ini tetap dijaga ya kondisinya air ya, jangan lupa lebih setinggi kurang lebih 5-7 cm. Nah, pemeliharaan azolla ini seperti apa dengan teknologi NASA ya, ini adalah diberikan PLC NASA 10 mili setiap 2 hari sekali dan Organindo sebanyak 100 gram setelah umur 1 minggu. Jadi diberikan kurang lebih sekitar 10 mili atau 1 tutup setiap 2 hari sekali dan granul Organindo sebanyak 100 gram per meter persegi umur tanaman 1 minggu, dan kemudian selalu dijaga ketinggian air agar tidak berkurang ataupun menyusut ya teman-teman semua. Dan jika air kolam berkurang, masukkan air baru ke dalam kolam hingga ketinggiannya maksimal. Ya, maksimalnya adalah kurang lebih sekitar 7 cm ya teman-teman semua. Ya baik, demikian tadi teman-teman semua tipsnya dan triknya untuk membuat azolla ya, dimana ini sangat cukup simpel sekali teman-teman semua, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih telah melihat channel ini dan tetap semangat pagi.